Perkenalkan saya Suherman, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bonek, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SD Impres 581 Pasiko terkait kasus dilematika atau pendidikan moral yang ada di sekolahnya dan bagaimana beliau melakukan suatu pengambilan keputusan terkait kasus dilematika atau pendidikan moral yang dihadapi di lingkungan kerja. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Alhamdulillah, mohon maaf Pak ya. Saya minta waktu sebentar untuk melakukan kegiatan wawancara ya Pak terkait kasus dilematika atau pendidikan moral yang sering Bapak hadapi di sekolah dan bagaimana Bapak melakukan suatu pengambilan keputusan. Mungkin saya bisa namanya siapa Pak? Atas nama Irwan P, pelaksana tugas SD Impres 581 Pasiko. Oh iya, terima kasih Pak ya. Di sini Pak, saya bertanya mau wawancara, mungkin saya minta waktu sedikit terkait ini pengambilan keputusan terhadap kasus dilematika atau pendidikan moral yang sering Bapak hadapi sekolah ya Pak. Saya minta waktu. Kemudian bagaimana Pak, sudah siap? Siap. Ini terkait kasus dilematika Pak. Adapun pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak, yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika ataukah pendidikan moral yang ada di sekolah Bapak? Jadi selama ini saya mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah saya dengan melihat keadaan guru sehari-hari, masalah apa yang sering timbul, dan misalnya kalau ada masalah saya memanggil guru tersebut untuk membicarakan dengan memanggil masuk di kantor untuk membicarakan masalah tersebut. Oh iya, begitu Pak. Jadi Bapak sering identifikasi masalah muncul dengan melihat keadaan yang ada, masalah yang muncul kemudian memanggil guru tersebut apa masalah yang dihadapi sehingga muncul seperti itu kasus-kasus Pak ya. Kemudian ini kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Selama ini Bapak menjalankan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Ya, saya melihat dulu kasusnya karena kita ketahui ada beberapa paradigma pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama adalah individu dalam kelompok atau rasa keadilan dengan rasa kasihan. Tentu kita melihat dulu kasusnya bagaimana sehingga kita bisa memilih pengambilan keputusan tersebut. Baik, jadi kalau misalnya Bapak menemukan seperti itu dilematika pendidikan moral, tentu Bapak melihat ya keputusan ini paradigma apa yang sesuai untuk yang bisa ditempuh untuk melakukan suatu pengambilan keputusan dengan melihat paradigma apakah seperti Bapak sebutkan tadi, apakah ini dalam kelompok, jangka panjang jangka menengah, kemudian rasa keadilan, rasa kasihan ya. Oke, Pak. Jadi kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, ini langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam terhadap kasus-kasus dilematika atau pendidikan moral Pak? Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang saya ambil di sekolah itu biasanya saya saya panggil guru tersebut untuk masuk ke ruangan untuk membicarakan hal apa yang mempengaruhi, dan saya melihat guru tersebut karena kebiasaan guru tersebut ini atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya biasanya datang tepat waktu, tapi ada salah satu guru pada saat minggu terakhir ini sudah 1 minggu kelihatannya agak terlambat. Jadi saya manggil guru tersebut untuk membicarakan kenapa seperti ini, apa yang menyebabkan sehingga terlambat. Oh iya bagus. Jadi sebelum Bapak mengambil keputusan, langkah Bapak tempuh tentu menganalisa dulu. Ya, menganalisa dulu kenapa hal tersebut bisa terjadi, kenapa kasus dilema tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya. Ya luar biasa sekali Pak ya, langkah yang dilakukan Bapak menemukan dulu identifikasi masalah. Seperti apa penyebabnya, kemudian
menganalisis kenapa bisa seperti itu. Ya luar biasa ya Pak. Nah, kita lanjut ya Pak untuk pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap objektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus problematika seperti yang Bapak sebutkan tadi? Jadi baik, saya seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa saya melihat kasus ini, contoh misalnya guru tersebut terlambat, jadi saya bertanya kepada guru tersebut apa yang menyebabkan. Saya bertanya misalnya di dalam keluarganya, kebetulan guru tersebut ini adalah memiliki anak yang masih kecil, dan suaminya atau keluarganya di rumah tidak ada yang membantu, hanya 2 orang tinggal bersama, dan kebetulan anaknya juga sakit. Sehingga guru tersebut ini adalah yang menyebabkan sehingga guru tersebut sering terlambat dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi saya memberikan saran kepada guru tersebut kalau memang untuk lebih efektifnya guru tersebut di sekolah, karena kita ketahui guru kita juga mempunyai tanggung jawab di sekolah yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan, sehingga saya memberikan saran ke guru tersebut untuk berbagi tugas kepada suaminya. Nanti pada saat setelah mengajar, mulai jam pertama setelah istirahat, kalau memang di waktu jam terakhir sore, ya bisa saja ibu ini pulang lebih awal dibanding oleh rekan-rekan gurunya. Karena kita ketahui misalnya kasus seperti ini, kita mau mengambil keputusan, tentu kita berpikir apa yang tepat untuk diberikan ke guru tersebut. Apakah misalnya rasa keadilan, rasa kasihan, apakah kebenaran lawang kesetiaan. Tetapi saya berpikir bahwa kita juga harus, namanya juga manusia, tentu kita memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga saya berpikir bahwa dalam persoalan seperti ini tentu kita harus melihat memiliki rasa keadilan dan lawan rasa kasihan. Di satu pihak, di satu sisi dia juga berbuat di sekolah, di pihak seperti saya harus kasihan juga melihat guru tersebut, sehingga dua-duanya bisa jalan dengan baik. Luar biasa ya Pak. Ini langkah yang dilakukan, hal yang diidentifikasi. Tentu Bapak pertimbangkan bagaimana keadilannya. Kemudian Bapak juga berpikir manusiawinya, terhadap kasihannya terhadap rekan Bapak yang melakukan kasus seperti tadi dilematika tentang pelanggarannya terlambat datangnya sekolah. Kemudian di dalam pengambilan keputusan tentu Bapak sering menghadapkan hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilematika yang seperti Bapak sebutkan tadi. Tantangannya tentu kita juga berpikir, melihat lebih jernih, berpikir lebih jernih bagaimana kita mengambil keputusan tanpa merugikan pihak lain. Contoh seperti kasus tadi, saya memberikan saran seperti itu sehingga semuanya bisa jalan dan tidak ada yang dirugikan. Di satu pihak keluarganya juga, anaknya juga terjaga, di sekolah pembelajaran siswa di kelas juga berjalan dengan melihat, dengan memberikan solusi-solusi dengan saling membantu antar keluarga. Yang saya berikan tadi adalah melihat dari rasa keadilan, sehingga saya memberikan saran seperti itu, dan alhamdulillah guru tersebut menerima tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Wah, luar biasa sekali Pak ya, pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus Bapak mempertimbangkan nilai keadilan, kasihan, kemudian untuk mempertimbangkan juga kerugian yang disebutkan, minimal meminimalisir atas persepsi Bapak meniadakan lah, tidak merugikan pihak manapun. Luar biasa ya Pak. Jadi kita lanjutnya Pak, ini terkait pertanyaan selanjutnya. Ini, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah ataukah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu Pak sampai pasal kejadian? Ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak biasanya jalankan Pak?
Kalau tata kala atau waktu, saya rasa ini tidak ada jadwal khusus. Hanya saya sebagai pimpinan dan penanggung jawab di sekolah melihat bila ada kasus seperti ini yang seperti tadi saya jelaskan, misalnya ada guru sering terlambat atau ada guru yang mestinya administrasi tidak lengkap, saya langsung memanggil guru tersebut untuk membicarakan sehingga kasusnya tidak berlarut-larut. Dan keputusan tersebut, pengambilan keputusan tersebut, saya langsung membicarakan kepada guru tersebut dan meminta rekan-rekan guru untuk membicarakan kembali misalnya kasus-kasus, misalnya kalau misalnya administrasi yang kurang, marilah kita bekerja sama yang ada di sekolah. Misalnya tadi ada guru sering terlambat, saya membicarakan dengan guru tersebut sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Luar biasa ya Pak. Jadi Bapak di sini menyelesaikan suatu kasus dengan tidak terjadwal, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika penyelesaiannya memang dianggap segera, Bapak lakukan segera. Iya. Kalau misalnya membutuhkan waktu, Bapak mungkin melakukan waktu mengatur kemudian memanggil guru tersebut. Iya. Pak. Oh iya, luar biasa ya Pak. Jadi untuk waktu penyelesaiannya Bapak fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus tersebut. Luar biasa ya Pak. Kemudian Pak, ini pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ataukah faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus politik yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan-keputusan yang ada di sekolah, sering saya sebagai pihak penanggung jawab sering berbicara dengan rekan-rekan guru, minta pendapat, dan sesekali bila pengawas ada datang kunjungan di sekolah, saya sering bertukar pikiran. Misalnya ada kasus-kasus seperti ini, saya membicarakan sehingga ada juga masukan dari pihak pengawas dan rekan-rekan guru. Itu saja. Wah, luar biasa Pak ya. Bapak seringkali melibatkan berbagai pihak seperti pengawas pembina dan meminta tanggapan atau saran dari teman-teman bagaimana supaya tidak merugikan siapapun. Iya, luar biasa ya Pak. Yang ini kemudian ini Pak, untuk yang pertanyaan yang terakhir Pak ya. Ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan terkait dengan etika atau bagaimana yang sering Bapak hadapi? Apa pembelajaran yang Bapak ambil dari keputusan yang telah dilakukan misalnya dalam penyelesaian kasus? Baik, dari pembelajaran kasus-kasus yang tadi saya jelaskan, saya sebutkan bahwa pada saat kita memberikan keputusan, tentu kita harus memperhatikan tentang paradigma berpikir pengambilan keputusan. Itu tadi contohnya seperti rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di satu pihak kita memberikan seperti ini, tapi kita juga merasa kasihan, sehingga sebagai pihak penanggung jawab tentu akan memberikan solusi kepada guru tersebut sehingga sesuatu yang kita ambil, keputusan yang kita ambil tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak saya maupun dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah maupun siswa yang ada di sekolah ini. Wah, luar biasa Pak ya. Bapak telah memberikan pencerahan kepada saya bagaimana mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus dilematika atau kebutuhan moral yang sering Bapak hadapi di sekolah. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan untuk ketika nanti menjadi sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin suatu organisasi atau menjadi menjadi pembelajaran bagi saya, menjadi pandangan besar untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan kepada Bapak Irwan selaku Kepala UPTSD Penyelenggara 1 Persipol terkait kasus-kasus dilematika yang telah ditangani di sekolah Bapak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suherman SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone. Kali ini saya akan melanjutkan wawancara yang kedua dengan salah satu kepala SD yang ada di Kecamatan Palaka, itu Bapak Supriyanto. Beliau adalah Kepala UPT SD Negeri 34 Lemuako.
Kali ini saya akan mewawancara terkait kasus dilema etika atau bujukan moral. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Saya bisa minta waktunya sebentar ya Pak? Bisa ya Pak? Boleh silakan Pak. Oke. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Ini terkait kasus dilema etika atau bujukan moral yang sering Bapak hadapi di sekolah. Bagaimana Bapak menyelesaikan kasus yang dihadapi tersebut? Jadi saya mohon kesianannya Pak. Baik Pak, ini kami akan memandu Bapak dengan beberapa pertanyaan. Saya akan meminta Bapak untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah yang ditempuh Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah Bapak. Bagaimana Pak, sudah siap? Baik, ini saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Di sini pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak pimpin? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Masalah di dilema etika itu terkadang sulit untuk dipecahkan. Tetapi langkah yang saya lakukan, saya ambil dalam menyelesaikan hal demikian, karena dilema etika itu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka tentu benar lawan benar. Masih dikatakan benar melawan benar, masalah tersebut adalah termasuk dilema etika. Iya, luar biasa ya Pak. Jadi jika dianggap kasus itu ada dua kepentingan paradigma yang berbenturan, berarti sudah dikategorikan sebagai kasus dilema etika atau bujukan moral ya, seperti itu Pak. Kemudian kita lanjut Pak, ini ya, pertanyaan yang kedua. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak, seperti itu. Baik Pak, selama ini saya melakukan identifikasi dulu. Iya. Tentunya sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita harus mencari akar permasalahannya apa Pak. Ya, dari berbagai sudut pandang kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan kebutuhan tersebut menguntungkan kedua belah pihak, seperti itu Pak. Jadi di sini Bapak sebelum langkah pengambilan keputusan, jika mendapatkan dua kepentingan sama benar, Bapak melakukan dulu identifikasi masalah. Betul. Kemudian menyesuaikan dengan paradigma untuk penyelesaiannya, apakah itu benar lawan benar, apakah keadilan lawan kasihan, apakah jangka pendek, jangka menengah, individu dan kelompok ya Pak. Jadi Bapak melakukan identifikasi terlebih dahulu paradigma yang sesuai untuk penanganan kasus tersebut dengan diawali dengan identifikasi masalah. Ya, intinya Pak, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Oh iya, luar biasa ya Pak. Jadi kita lanjut untuk selanjutnya Pak. Ini jika seperti itu, langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi ada pun langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu menentukan penyebab masalah dulu. Iya Pak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mengidentifikasi dulu Pak. Ya, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Ya, menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga, membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil suatu solusi. Ini luar biasa ya Pak, identifikasi yang sangat spesifik terkait identifikasi masalah, siapa yang dilibatkan, serta bagaimana mengambil langkah Ya, harus solusi pemecahannya seperti itu. Ya. Jadi kita lanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kasus dilema etika Pak. Baik, saya melakukan suatu analisis, kemudian menentukan solusi, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Kemudian solusi tersebut bermanfaat lagi bagi banyak orang dan
baik secara jangka panjang maupun Jangka pendek. Luar biasa ya Pak. Bapak memikirkan solusi dengan memikirkan berlaku jangka pendek atau jangka panjangnya suatu kasus. Betul. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya. Iya. Di sini Pak, yang pertanyaan kelima ya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Di sini pertanyaannya Pak, apa yang menjadi tantangan Bapak jika ingin mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi suatu keputusan itu pasti mempunyai suatu tantangan. Kembali lagi ke tantangan, kita harus mengambil keputusan. Ya betul Pak. Dalam mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menentukan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Ya, seperti itu Pak. Oh, berarti Bapak di sini menimbang dengan seefektif mungkin. Ya, betul. Mengusahakan seoptimal mungkin supaya tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari individu yang satu atau individu lain maupun individu dan kelompok. Jadi Bapak mempertimbangkan dengan matang dampak yang ditimbulkan, Betul. tidak merugikan pihak manapun, apakah itu individu ataupun kelompok. Seperti itu ya Pak. Betul. Luar biasa ya Pak. Jadi kita lanjut ini yang pertanyaan yang keenamnya Pak. Silakan, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataukah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan Bapak? Baik, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung ambil satu keputusan Pak. Iya. Jika masalah tersebut berat, maka melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sebenarnya seperti itu Pak. Iya. Jadi Bapak melakukan deteksi masalah. Ya. Apakah itu masalah kalau masalah ringan, sedang atau berat? Ya, betul. Setelah itu melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur penanganan masalah tersebut ya Pak. Ya, Kalau memang berat berarti butuh perhatian khusus. Kalau memang ringan mungkin bisa segera Ya. selesaikan. betul. Kalau dianggap ringan, ya mungkin bisa langsung kita selesaikan. Kalau misalnya persoalannya dianggap agak rumit atau agak berat, mungkin butuh waktu atau jadwal tertentu untuk Ya. penyelesaiannya Pak. Ya, Oke, baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-7 ya Pak ya. Ya. Ini adakah seseorang ataukah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Baik, Pak. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga atau stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan mengalami permasalahan. Jadi banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh, Kita jadi melibatkan banyak orang lain. Bapak di sini melibatkan selain guru, orang tua murid, stakeholder, komite dan pemangku kepentingan lain. Ya, semua stakeholder Pak. Ya, yang dianggap memiliki peranan secara personal untuk membantu Bapak bagaimana bisa masalah itu diselesaikan dengan melibatkan pihak tersebut karena mereka juga punya kepentingan di dalamnya. Seperti itu ya Pak. Betul. Jadi kita lanjut ini Pak ya untuk pertanyaan yang ke-7 Pak ya. Oke, ini tadi kan faktor-faktor ini untuk pertanyaan ke-7 Pak. Ini faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika Pak. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk warga, murid, pokoknya semua stakeholder yang ada di sekeliling. Oh, luar biasa ya Pak, melibatkan jadi oke. Ini kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, ini pertanyaan terakhir saya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mulai dari pertama sampai ke-7, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan terkait kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil yaitu menjadi lebih bijaksana lagi Pak. Nah, itu intinya. Ya, karena dengan adanya kita lebih bijaksana, dengan pengalaman itu kita lebih bijak lagi dalam
mengambil suatu keputusan. Artinya kita tidak boleh langsung mengambil keputusan. Kita harus pertimbangkan keputusan tersebut ya sesuai dengan kasusnya, apakah itu tergolong ringan, berat, apakah ya bisa dikatakan sebagai rumit seperti itu Pak. Oh, jadi Pak, baik. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran dari yang Bapak ambil bahwa setiap kasus itu perlu pertimbangan matang. Ya. Mengambil suatu keputusan itu tentu memperhatikan paradigma yang sesuai serta prinsip pengambilan keputusan, kemudian lebih 9 langkah pengujian Ya. kesesuaian agar keputusan yang Bapak ambil bisa lebih adil dan bijaksana tanpa merugikan siapapun, atau bisa dikatakan sebagai keputusan terbaik Ya, betul. yang dijalankan untuk kepentingan bersama tanpa ada yang bertentangan atau merugikan pihak lain. Luar biasa ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya dapat mendapatkan pencerahan dari Bapak terkait bagaimana menyelesaikan suatu kasus-kasus yang termasuk apakah itu dilema etika atau kebutuhan jika nantinya saya dipercayakan sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin dalam suatu organisasi. Jadi kemudian saya ucapkan terima kasih Pak. Dan mohon maaf apabila hari ini saya telah menyita waktunya dan kurang berkenan kata-kata saya, dan saya minta maaf. Demikian kegiatan kita hari ini Pak ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.